tidak fokus. Setelah perdebatannya dengan Vero, lelaki itu begitu frustasi. Dia tidak tahu harus kemana lagi mencari ketenangan, lalu dia menepikan mobilnya di pinggir jalan. Merogoh ponselnya di saku celana kemudian menekan nomor seseorang. Halo Amelia, apakah bisa kita bertemu sekarang? Aku ke rumah kamu ya. Daniel kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Setelah sampai di rumah Amelia, gadis itu rupanya sudah berada di luar gerbang. Daniel segera turun dari mobilnya. Pak Daniel, kenapa Anda datang ke sini malam-malam, ada apa? Tanpa Amelia duga, tiba-tiba saja Daniel memeluknya dengan erat. Amelia terkejut bukan main dengan sikap lelaki itu. Amelia, apa kau mencintai lelaki itu? Pak Daniel, tolong lepaskan dulu. Amelia merasa heran dengan lelaki itu. Jawab pertanyaan saya Amelia. Apa kamu mencintai lelaki itu? Tanya Daniel sekali lagi. Saya nggak tahu Pak Daniel. Apa itu penting buat Bapak? Tanya Amelia. Daniel melepaskan pelukannya, menghela napasnya dengan panjang. Kemudian duduk di atas kap mobil diikuti Amelia dari belakang. Apa aku tidak memiliki kesempatan untuk mendekati kamu? Tukas Daniel, dia mengadahkan wajahnya ke atas langit yang malam ini begitu cerah. Amelia mengkerutkan keningnya. Pak Daniel sedang mabuk ya, Pak? Amelia masih heran dengan sikap lelaki itu. Aku serius Amelia. Amelia menoleh pada lelaki itu dengan tatapan yang serius. Apa aku bisa memberi harapan pada seseorang yang sudah mempunyai pasangan? Ujar Amelia. Aku tidak peduli pada hal itu. Aku belum memiliki hubungan yang sah dan aku masih bisa mencari yang menurutku terbaik buat kita. Tukas Daniel yang begitu terlihat serius. Saya tidak tahu Pak Daniel. Ujar Amelia. Amelia, bisa tidak manggil saya, tidak harus lengkap dengan awalan Bapak. Memang saya sudah terlihat tua di mata kamu. Ujar Daniel. Amelia malah tertawa terbahak-bahak mendengar protesan yang Daniel layangkan padanya. Hahaha, Bapak memang udah tua kok. Bapak saja yang kepedean ingin terlihat muda. Canda Amelia. Apa? Jadi kamu mengatai saya tua? Awas kamu ya, rasakan ini. Daniel menggelitik perut Amelia sampai Amelia menggeliat kegelian. Pak Daniel, lepaskan saya. Pak Daniel, lepaskan saya. Amelia tertawa terpingkal-pingkal mendapatkan gelitikan dari Daniel. Mereka berdua tertawa. Lelaki itu melupakan begitu saja masalahnya. Entah dari mana awalnya tangan Daniel sudah bertengger di pinggang Amelia dan tangan Amelia berada di leher lelaki itu. Tatapan mereka bertemu untuk sejenak. Kemudian mata Daniel mengarah ke bibir Amelia yang ranum itu. Jantung Amelia berdetak dengan cepat. Begitupun dengan lelaki itu. Keduanya saling menatap dalam diam. Amelia memejamkan matanya. Amelia bisa merasakan hembusan napas-napas Daniel yang terasa dekat. Hingga akhirnya Amelia merasakan ada sebuah benda kenyal menyentuh bibirnya. Amelia begitu terbuai. Daniel mencium bibirnya, melumatnya dengan lembut. Amelia merasakan seperti ada kupu-kupu melayang di perutnya. Tak lama kemudian Amelia tersadar bahwa ini di jalan umum. Pak Daniel, maaf, ini gak benar. Amelia menjauh dari Daniel. Keduanya begitu canggung. Amelia merasa dirinya begitu bodoh, cepat sekali terbuai dengan lelaki yang bukan siapa-siapanya itu. Tanpa keduanya sadari, dari kejauhan ada seseorang yang tengah memperhatikan mereka berdua. Orang itu mengepalkan kedua tangannya. Kemudian menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi. Amelia menyadari sepertinya dia mengenali siapa pemilik motor itu. Laka, apa itu tadi, Laka? Gumam Amelia. Daniel juga sepertinya dia menyadari orang itu, namun tak ia pedulikan. Saya masuk dulu ya, Pak Daniel. Tidak enak sama tetangga, sudah malam. Amelia berbalik dan ingin masuk ke dalam rumah, tapi lengannya dicekal oleh Daniel. Amelia menoleh pada lelaki itu. Amelia, saya ingin kamu panggil saya hanya dengan sebutan nama saja, tidak usah manggil saya Bapak. Saya bukan bapak kamu. Amelia tersenyum menahan tawanya. Lalu saya panggil apa kalau Bapak tidak mau dipanggil Bapak? Timpal Amelia. Panggil saya Daniel saja kalau tidak Kakak. Timpal Daniel. Ya sudah, saya panggilku Daniel saja ya. Kak Daniel maksudnya. Amelia tertawa, rasanya menjahili mantan bosnya itu ada keseruan tersendiri. Daniel sudah melototkan matanya. Amelia lantas berlari ke dalam rumah itu. Kabur adaku, Daniel marah. Amelia berlarian memasuki rumah megah itu. Daniel hanya tersenyum melihat tingkah gadis itu. Yang awalnya amarah yang sedari tadi memuncak tiba-tiba saja mencair setelah bertemu dengan Amelia. Daniel memasuki mobilnya bergegas pergi untuk pulang.
Malam ini dia pulang ke apartemennya. Sepertinya lelaki itu akan mendinginkan kepalanya di apartemen miliknya. Pagi hari seperti biasa Amelia memulai aktivitasnya. Setelah bangun tidur dan bersiap untuk sekolah, Amelia turun dari kamarnya. Pagi Ma, pagi Pa. Amelia mencium pipi kedua orang tuanya, lalu duduk di kursi makan mengambil roti dan susu yang sudah Cecilia siapkan. Pagi sayang. Sambut Daston juga Cecilia pada anak gadisnya itu. Pa, aku besok ada acara camp. Mama udah ceritakan ke Papa, tanya Amelia pada Daston. Iya, Papa udah dengar dari Mama. Boleh asal jaga diri baik-baik di sana. Memang siapa yang kamu bawa kemarin, kata Mama kamu dia sangat tampan. Lebih tampan mana? Daniel apa dia? Tanya Daston sambil mengedipkan matanya sebelah. Ih Papa gak boleh gitu. Mereka semua temen Amel kok Pa. Jawab Amelia. Pacar juga tidak apa-apa kok sayang. Ujar Daston. Pipi Amelia langsung bersemu merah seperti tomat. Ya udah Ma, Pa. Aku berangkat dulu ya. Amelia beranjak dari kursi kemudian menyalami kedua orang tuanya lalu pergi mengendarai mobilnya untuk sekolah. Assalamualaikum Pak Mah. Pamit Amelia. Waalaikumsalam sayang. Jawab keduanya. Di sekolah, Amelia baru saja memarkirkan mobilnya dan melihat Dahlia turun dari motor Raka. Amelia begitu terkejut. Secepat itukah Raka dekat dengan wanita lain, pikirnya. Bahkan dengan dirinya saja belum apa-apa. Amelia sedikit terusik, lalu berusaha untuk tidak terlihat begitu gusar di mata Raka. Amelia berusaha biasa saja pada laki itu. Raka membuka helmnya begitu turun mata Raka dan Amelia bertemu. Amelia langsung saja mencelos dari pandangan Raka dan berjalan menuju ruang kelasnya. Sebelum ke ruang kelas Amelia ke toilet terlebih dahulu. Raka makasih ya tumpangannya. Ucap Dahlia dan Raka hanya menjawab sekenanya. Ya, jawab Raka. Kemudian Raka turun dari motornya menuju toilet. Di lorong koridor toilet Raka melihat Amelia yang akan pergi ke toilet juga. Raka segera mengikutinya dari belakang. Pada saat Amelia akan masuk ke dalam dan menguncinya, tiba-tiba Raka mendorongnya dan mengunci toilet itu. Raka apa yang kahemam? Raka mencium bibir Amelia begitu saja melumatnya secara kasar. Raka mendorong Amelia ke balik pintu toilet itu. Amelia memukul-mukul dadanya Raka karena pasokan udaranya mulai menipis. Raka sadar dan segera melepaskannya. Raka apa yang kamu lakukan? Amelia begitu emosi mendapat perlakuan seperti itu. Maafkan aku. Aku gak bermaksud seperti ini. Aku kesal melihatmu semalam. Ucap Raka keceplosan. Jetty yang semalam itu beneran kamu? Tanya Amelia. Aku hanya ingin bertemu kamu. Tapi aku malah melihat hal tak terduga. Ucap Raka. Apa aku sudah tidak bisa lagi mendekati kamu, Mel, bisik Raka di telinga Amelia. Membuat bulu kuduk Amelia seketika meremang. Aku tidak dekat dengan tambah siapapun dan yang kamu lihat semalam itu hanya... Amelia menghentikan pembicaraannya. Ketika dia mendengar suara aneh di samping toilet. Oh, aku mau keluar, ini enak sekali. Sontak aku dan Raka saling berpandangan. Sepertinya aku mengenali suara itu. Ucap Raka berkata sambil berbisik. Iya, aku juga tahu siapa pemilik suara itu. Ucap Amelia pada Raka. Suaranya meresahkan Mel. Celetuk Raka. Sudah, ayo keluar, nanti kita ketahuan murid lain. Ujar Amelia. Oke, kamu duluan, nanti aku menyusul belakangan, ucap Amelia. Dan setelah itu Raka keluar lebih dulu. Bek masuk sudah berbunyi, semua murid sudah masuk ke dalam kelas masing-masing. Di dalam kelas Amelia melamun memikirkan pemilik suara yang begitu meresahkan itu. Lalu pikirannya tertuju pada sosok Daniel. Apa mereka ada masalah? Amelia bertanya-tanya sampai dirinya tidak fokus dalam pelajaran. Amelia. Tanya guru di depannya. Amelia. Tanya guru sekali lagi. Mel, why Mel itu, guru BG manggil. Ujar. Tiara. Amelia langsung tersadar. Iya Bu, maaf. Jawab Amelia. Kenapa kamu melamun di dalam kelas? Saya ngantuk Bu, semalam kurang tidur, tidak bisa tidur. Amelia berbohong. Ya sudah, cuci muka dulu sana. Jawab guru. Baik Bu. Lalu Amelia keluar kelas. Gara-gara mikirin kejadian tadi. Gue nggak bisa fokus belajar. Amelia masuk ke dalam toilet dan mengaca di wastafel itu. Pada saat Amelia mencuci mukanya ada suara langkah kaki yang memasuki bilik toilet sebelahnya. Gimana lu udah dapat rencananya? Tanya seseorang itu pada temannya.
Kemudian Amelia merogoh ponselnya yang dia bawa dan merekamnya. Gue udah mikirin itu. Tenang aja, gue bakal mainin rencana itu nanti di acara campingan. Gue bakal bawa obat itu dan ngejebak si Raka. Jawab temannya. Ingat ya, kalau sampai rencana lu gagal, gue gak bakal bantu biayain rumah sakit ibu lu. Gue gak bisa biarin Amelia bahagia. Dia sumber masalah bagi kehidupan gue. Gue gak akan biarin dia bahagia walau sedikit pun. Gue bakal ngerebut apa yang dia miliki sekarang. Gue udah cukup sabar dari dulu. Tapi sekarang, setelah semuanya kacau, gue gak bakal tinggal diam. Amelia, gadis itu, hanya mematung menyaksikan pernyataan dari seseorang di balik bilik toilet itu. Salah gue apa, kenapa dia begitu membenci gue? Batin Amelia. Setelah kepergian kedua orang itu, Amelia lantas keluar dari dalam toilet menuju ke ruang kelasnya lagi. Dia akan memikirkan bagaimana memberitahu Raka setelahnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe